Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita ketemu di pelajaran geografi pada kesempatan hari ini. Sebagaimana di depan bahwa materi kita adalah materi tentang pemanfaatan SIG, pemanfaatan sistem informasi geografi. Demikian ya, baik, langsung saja kita mulai pelajarannya. Ini pemanfaatan sistem informasi geografi. Tapi sebelum kita masuk memanfaatkan atau analisanya, kita ulangi lagi tentang teori tentang sistem informasi geografi. SIG yang aslinya adalah sistem informasi geografi atau Geography Information System, itu terdiri dari dua kata, sistem informasi dan sistem dan informasi. Sehingga sistem informasi itu adalah jaringan kegiatan mulai dari pengumpulan data, memanipulasi, mengelola, analisis serta penjabaran menjadi informasi. Jadi sebetulnya nanti menjadi definisinya. Sehingga dari sistem itu adalah sekumpulan objek, ide untuk mencapai satu sasaran utama. Informasi itu ya hasil analisis dari sintesis terhadap dari data. Sehingga sistem informasi diterjemah dengan jaringan kegiatan mulai dari orang bekerja mengumpulkan data, kemudian mengolah data, biar mudah itu ya, mengolah data, mengelola data, manipulasi data kalau perlu, analisis, kemudian menyampaikannya, menginformasikannya. Itu adalah sistem informasi. Nah, kemudian informasi geografis. Nah, geografi itu adalah apa? Geografi itu persoalan tentang bumi. Informasi geografi itu berupa apa? Berupa fisik dan sosial. Artinya yang ada di dalam bumi ini nanti SIG akan menginformasikan tentang fisiknya serta sosialnya. Ini contoh definisi dari salah satu tokoh. Karena sistem ini adalah sistem yang besar gitu ya, atau yang luas, maka nanti tidak bisa dikerjakan secara manual. Maka di sini ada kalimat berbasis komputer, kalau sekarang ya berbasis internet gitu. Ya. Jadi untuk manual agak sulit, kecuali kalau datanya adalah data-data yang kecil. Nanti kita belajar data yang kecil, tapi sebetulnya karena datanya menjadi besar sekali, maka harus dengan komputer gitu ya. Ini Esri itu yang punya software SIG dan sekarang terkenal gitu ya. Bisa kamu buka webnya dan kamu bisa mendapatkan akses gratis dalam waktu 23 hari untuk membuat peta-peta informasi. Di sana ada banyak sekali kegiatan-kegiatan membuat peta-peta analisis. Ini adalah Esri. Jadi software tentang SIG sementara ini dikuasai oleh Esri ya. Sekarang ini kesimpulannya. Jadi sistem informasi geografis itu adalah sistem informasi geografis adalah suatu sistem komputer yang mampu melakukan pekerjaan dari mulai mengumpulkan data atau memasukkan, mengatur, mengelola, memanipulasi, menganalisis serta menyimpan data geografis maksudnya dengan menggunakan komputer atau sekarang dengan yang ada di internet gitu ya. Jadi kerjanya SIG itu mengumpulkan data, memasukkan data. Jadi cara mengumpulkan data, cara memasukkan data, kemudian diatur, dikelola, memanipulasi, dan sekarang pengumpulan data geografis. Saya ulangi lagi bahwa orang belajar geografi itu dengan 3 cara: datang langsung atau teristris, dengan peta, dan dengan PJ, penginderaan jauh. Sehingga mengumpulkan data itu maksudnya adalah sumber data SIG adalah teristris, datang langsung, bisa mengamati, bisa menanya, bisa angket gitu ya, bisa memotret dan sebagainya, data-data baik fisik maupun sosial. Untuk mengumpulkan data teristris itu fisik maupun sosial. Data yang kedua tadi dengan menggunakan peta. Nah, peta-peta yang kita dapatkan baik peta-peta fisik maupun peta-peta spesifik sosial. Sedangkan yang ketiga adalah PJ, data itu dari penginderaan jauh. Penginderaan jauh hanya bisa
memberikan data-data fisik. Kalau sosial ya kecil sekali. Nah, ketiga data tadi, ketiga data baik teristris, peta maupun PJ itu dijadikan satu. Nanti istilahnya di overlay gitu ya. Dijadikan satu terus dianalisa. Itu yang dimaksud dengan masukkan data. Kemudian setelah itu diatur data-data yang sudah ada itu diatur. Kalau di Google, di internet misalnya, setiap kamu menuliskan kata di dalam Google pasti akan keluar kata yang kamu inginkan. Kenapa? Karena Google sudah mengatur kata-katanya, mengatur datanya. Setiap ditulis misalnya ya geografi, nanti akan muncul sekumpulan kalimat geografi dan penjelasannya dan yang terkait. Berarti itu diatur. Kemudian dikelola. Dikelola itu dikelompokkan, kalau diatur itu berdasarkan jenisnya. Tadi misalnya geografi, kemudian misalnya kamu pelajaran yang lain yang matematika, atau misalnya pegunungan, pantai, nanti akan keluar. Pantai indah nanti akan keluar baik data maupun dalam bentuk gambar, karena sudah diatur data dari baik data dari teristri tadi, data langsung, peta maupun penginderaan jauh itu diatur. Kemudian dikelola itu berdasarkan kepentingannya. Kalau ini berdasarkan jenis, kalau mengelola ini berdasarkan kepentingannya. Kepentingan tertentu nanti dua data yang kelihatannya tidak terkait, tapi karena untuk kepentingan tertentu bisa menjadi terkait, gitu ya, bisa terkait. Maka itu dikelola. Contohnya apa? Contohnya misalnya pertanian. Kalau kamu nulis pertanian, harusnya yang muncul adalah hal-hal yang terkait dengan pertanian. Tapi juga kadang-kala tidak, dana untuk pertanian, pengelola pertanian nanti akan dimunculkan. Kemudian dimanipulasi. Jadi data manipulasi itu kalau datanya sulit sekali, rumit gitu, maka disederhanakan. Jadi memanipulasi itu sebenarnya adalah menyederhanakan data supaya mudah difahami. Kemudian dianalisis, bagaimana biasa, dianalisis, dibuat kesimpulan baru, disimpan, kemudian nanti disajikan. Itu mudahnya sistem informasi geografi. Ya, nanti kita ulangi di akhirnya gitu ya. Kemudian karena ini berbasis komputer, ingat nanti komponen SIG itu ada perangkat lunak, perangkat keras, database itu sudah biasa. Kemudian perangkat keras itu ada apa-apa sudah biasa, karena ini tadi berbasis komputer, jadi sudah kenal gitu ya, berbasis komputer. Tapi mungkin ada digitizer yang mungkin kamu belum pernah lihat. Digitizer itu nanti untuk mendigitasi peta. Ada plotter, ada printer, ada plotter. Plotter itu adalah untuk mengatur peta. Kalau sekarang MMT itu dicetak dengan plotter. Jadi kalau printer itu gambarnya besar, kemudian ngeprintnya kita sesuaikan dengan kertasnya. Bisa kecil, bisa besar gitu. Jadi printer itu mencetak berdasarkan ukuran kertas atau ukuran kita, semau kita. Kalau plotter itu kebalik. Plotter itu mencetak sesuai dengan ukuran aslinya. Jadi kalau di dalam peta misalnya 2 kali 2 meter kali 2 meter, nanti plotter juga akan mencetak 2 kali 2 meter. Kalau di sini bisa dikecilkan gitu ya. Itu scanner digitizer dengan plotter. Sedangkan softwarenya mungkin kamu tidak pernah kenal dengan software geografi yang dikeluarkan oleh Esri tadi. Contohnya kalau ini Microsoft Windows, kemudian Macintosh, Linux sudah biasa. SIG paling bagus dengan Linux. Linux gambarnya akan memadai karena Linux ini open source, jadi nggak ada virus. Kemudian kita juga bisa mengembangkan. Kalau di sini nanti ada berapa virus. Kemudian software yang lain adalah ini: R-Info, R-View, RDAS, AppMapper, Elvis, MapInfo, AutoCAD dan sebagainya, terutama AutoCAD untuk gambar-gambar dan lain sebagainya. Gitu ya. Dan fasilitas pendukung lagi, misalnya R2V, Raster to Vector, masih banyak lagi. Itu Nah, kemudian data itu ada dua, yaitu data spasial dan data atribut, data grafis dan data variabel. Grafis itu adalah yang menunjukkan lokasi, atribut itu yang ada di dalamnya. Jadi kalau ada peta, kamu akan melihat misalnya di situ tertulis kota Semarang gitu. Nah, itu namanya data spasial. Nah, data atributnya mana? Di dalam Semarang itu ada pengertian apa?
Maka nanti kalau ada peta, kemudian kita klik di Kota Semarang, kemudian muncul data, itu namanya sudah, itu SIG namanya gitu ya, SIG. Jadi kalau sekarang SIG itu apa? SIG itu internet sudah, Google gitu aja, Yahoo dan lain sebagainya itu sudah pengertiannya mudah. Nah, ada istilah-istilah begini. Ini ada vektor, ada raster. Raster ini aja kita baikkan aja data yang ini. Nah, data vektor dan data raster. Data raster itu data yang sekumpulan dari kotak-kotak grid-grid itu. Jadi tidak ada belum ada intinya seperti ini contohnya. Nah, ini ada peta kan. Ini kita menggunakan pakai data raster ya. Data raster. Ya, ini pakai raster ya, pakai raster. Kenapa? Karena ini nggak ada alamatnya, ini cuma kotak-kotak saja, kotak. Tapi ada informasinya. Contohnya ini kamu lihat dengan apa namanya ini, ada informasinya. Itu ya, itu untuk apa namanya data raster. Sedangkan data vektor, data yang dipakai dengan menggunakan koordinat, jadi sudah ada alamatnya. Jadi kalau tadi Semarang, orang di mana nggak ngerti kita. Tadi yang pakai menggunakan raster, tapi kalau ini sudah bisa. Itu ya. Kemudian SIG dimanfaatkan untuk berbagai bidang apa saja, semua bidang ini. Pendidikan, transportasi dan sebagainya. Kalau di kurikulum kita hanya transportasi, tata guna lahan serta kesehatan lingkungan, itu mudah nanti. Tapi intinya kalau kamu ngerti SIG dulu, dimulai dari kerja komputer dengan mengumpulkan data geografi. Data geografi didapatkan dari teritis, peta dan PJ, kemudian diatur, dikelola, dimanipulasi, kemudian dianalisis, ditampilkan. Maka ini bisa bermanfaat untuk bidang apa saja, lingkungan, perpajakan, sudah pokoknya semua bidang. Sekarang tahapannya, bagaimana menganalisis SIG atau cara kerja SIG. Cara kerja SIG itu yang pertama adalah scanning. Jadi peta, jadi data teristris itu dipetakan juga. Peta sudah peta, nanti di scan. Sudah itu didigitasi. Didigitasi itu merubah dari data raster ke vektor tadi. Jadi ini tadi misalnya ini data ini. Nah, ini kan Cirebon, Pekalongan, Semarang. Ini kan belum ada alamatnya. Di sini ketika kita nggak ngerti Semarang itu lintang berapa, bujur berapa, luasnya berapa. Ini misalnya ini ke sini jaraknya berapa, itu nggak ngerti. Nah, ini di scan dulu, kemudian ini didigitasi, diblat gitu, dijiplak. Nah, dijiplak. Nah, dengan menjiplak begini nanti akan ketahuan data poligonnya. Jadi misalnya ini Bandung ada lintang berapa, bujur berapa. Kemudian kalau dibuat garis misalnya ini dari Bandung ke Cirebon berapa kilo, itu sudah bisa. Ya bisa. Kalau ini kita menggunakan skala agak sulit, tapi ini bisa. Kemudian luas jalannya berapa, itu maka dengan menggunakan digitasi. Kemudian diedit mana-mana yang salah, karena peta kan harus sebagaimana pertemuan kita yang dulu, peta itu harus conform, equivalent, equidistant. Jadi sama luas, sama jarak dan sama bentuk. Sehingga harus sesuai itu juga, maka diedit. Kemudian diproses overlay, kemudian dianalisa, kemudian membuat peta hasil. Gitu ya. Jadi itu proses dia. Sekarang kita belajar di proses SIG-nya, bagaimana cara menggunakan atau menganalisis data SIG. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan begini, pengoperasiannya secara konvensional gitu ya. Jadi sebetulnya menganalisis data SIG itu pertama adalah ini, wilayah yang dipetakan sama, skala peta sama, proyeksi peta sama ya. Jadi wilayah yang dipetakan sama, artinya ini wilayah yang dipetakan sama itu artinya begini, baik data teristris, data PJ dan data peta itu wilayahnya yang dipetakan sama. Maksudnya gini, misalnya kita akan membuat analisis daerah Surakarta, kota Surakarta, maka kita harus membuat peta yang Surakarta, data teristrisnya, data langsungnya itu data kota Surakarta.
Kemudian petanya, peta kota Surakarta, PJ penginderaan jauhnya, foto udaranya juga daerah Surakarta. Jadi peta sama. Kemudian dibuat peta yang sama, diproyeksikan yang sama. Proyeksi nggak usah aja, nanti juga peta gitu ya. Nah, misalnya gini, ini ada peta A, peta B, peta C. Peta A ini didapatkan dari data langsung. Misalnya data langsung, misalnya jumlah penduduk atau kepadatan penduduk misalnya gitu ya. Misalnya kepadatan penduduk di sini. Misalnya gitu. Ini didapatkan dari data langsung. Ini misalnya peta kota Surakarta nggak digambar, tapi kemudian kepadatannya dibagi jadi dua sederhana. Di sini daerah padat, di sini daerah jarang penduduk. Kemudian ini dari peta yang didapatkan, peta tentang ya peta spesifik tentang apalah gitu. Yang kalau ini kepadatan, di sini mungkin tingkat pendidikan, tingkat kesehatan gitu. Ini dari peta biasa. Kalau ini dari peta PJ. Jadi sebetulnya analisis SIG itu adalah mesti 3 overlay, atau ini nanti menganalisis 3 data minimal. Karena data teoretis, data langsung, data peta dan data PJ. Jadi misalnya ini foto tentang sungai-sungainya di Surakarta gitu ya, jalan-jalannya di Surakarta. Nah, caranya bagaimana? Peta A dengan peta B, peta C itu ditumpuk gitu, di overlay namanya, itu ditumpuk gitu. Datanya dikumpulkan, ditumpuk, kemudian dianalisis. Nah, untuk belajar kita analisis 2 data aja. Misalnya gini, ini ada peta, ini peta D. Nah, kita lewati aja. Sekarang gini dulu. Jadi peta yang pertama peta ini, peta 1 kan ini. Nah, kemudian peta 2 kan ini. Sekarang kita analisis 2 peta A dan peta B gitu aja ya. Peta A tentang peta B. Maka caranya ini A, ini B, kemudian ini 1, ini 2. Sekarang ini ditumpuk di sini, ditumpang susunkan di sini. Maka jadinya kan begini, ini peta A, ini B, kemudian ini peta B, di sini 1, di sini 2, maka hasilnya akan begini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kalau dibalik berarti A1, B1, A2, B2 kan begini. Nah, hasilnya kan begini. Di daerah ini A1, A2, B1, ini B2. Kita ulangi ya, supaya mudah, ya supaya paham lagi. Jadi peta 1, peta A, peta B dikumpulkan, ditumpang susunkan jadi 1. Jadi begini, susunkan. Kemudian datanya jangan dihilangkan, datanya tetap dipakai. Nah, setelah datanya jadi begini nih. Nah, ya, jadinya begini. Nah, sekarang A, B, 1, 2 kita ganti. Kita ganti data real. Kalau ini kan contohnya biar mudah, A, B sekarang ini. A itu kita ganti penduduknya A. Ini misalnya daerah A itu penduduknya padat, B penduduknya jarang. Ya, sekarang yang ini pendidikannya tinggi, ini pendidikannya rendah. Nah, kita akan seperti ini. Nah, jadi sekarang A1, A2 sudah bisa dibaca. Kalau A1, A tadi padat, 1 itu adalah pendidikan tinggi, maka daerah ini disebut dengan penduduknya padat, tingkat pendidikan penduduk ini di sini tinggi. Di sini penduduknya jarang, tingkat pendidikannya rendah gitu ya. Sekarang kita tulis biar mudah, kita tulis di sini. Nah, kita tulis di sini. Nah, jadinya kan begini petanya. Misalnya ini tadi kan peta kota Surakarta. Peta kota Surakarta, di sini ada garis di sini adalah penduduk yang padat. Oh, di sini ini padat, di sini jarang. Di sini pendidikannya tinggi, di sini pendidikannya rendah. Sekarang kan sudah menjadi 4 daerah begini. Daerah yang padat penduduknya dengan pendidikan tinggi, daerah yang padat penduduknya dengan pendidikan rendah, dan ini sebagainya. Jadinya begini. Nah, sekarang dari data yang ditumpuk ini, data yang di overlay ini, kita analisis kira-kira kalau daerah itu berpenduduk padat,
kemudian pendidikannya tinggi, kira-kira di sini ada peristiwa apa ini? Kita analisis, kita pikir, kita simpulkan di situ kira-kira terjadi fenomena apa. Daerahnya padat, pendidikannya tinggi. Ini daerahnya padat, pendidikannya rendah. Pasti fenomena kondisi di daerah tersebut pasti beda. Di sini penduduknya jarang, pendidikan tinggi, pasti beda dengan yang di sini atau di sini. Daerah jarang, penduduknya tinggi. Nah, itu kita analisis. Coba daerah padat, penduduknya tinggi, kira-kira ada apa? Gitu. Di sini jarang, pendidikannya rendah, kira-kira akan di situ terjadi peristiwa apa, fenomena apa? Kita analisis. Sekarang kita tulis ini, analisisnya itu kita tulis. Nah, kita tulis ya. Jadi misalnya, oh di daerah yang penduduknya padat dan pendidikannya tinggi, di sini ekonominya sedang, tatanan sosialnya relatif tertib, kriminalitasnya rendah, penganggurannya rendah. Beda dengan yang di sini. Nah, beda di sini. Di daerah yang penduduknya padat, tingkat pendidikannya rendah, ternyata begini. Ekonominya, tatanan sosialnya, kriminalitas dan pengangguran. Di sini juga beda lagi. Nah, di sini juga berbeda. Sehingga ketika kita menganalisis 4 hal ini, 4 hal kan di sini ekonomi, tatanan sosial, kriminalitas, pengangguran, di sini juga sama. Nah, ternyata daerah itu beda, kondisinya berbeda. Nah, ketika kamu sudah nulis seperti ini, itu kita sudah menganalisa PJ, dan ini adalah analisa PJ itu seperti ini. Jadi 2 data kita tumpang susunnya, kemudian dari data itu kita analisis akan terjadi fenomena apa. Ini jadi peta baru namanya. Ini kan namanya peta baru. Nah, sekarang dari petanya tadi kan cuma berupa peta kepadatan penduduk dan peta tentang tingkat pendidikan. Sudah menjadi 4. Nah, sekarang kalau ini kita hapus di sini yang 1. Kita hanya pakai yang nomor 1 saja, ekonomi, maka menjadi peta baru. Nah, misalnya gini, peta hasil overlay, peta kondisi ekonomi Kabupaten Merah Putih. Dari data tadi ketemu ekonominya sedang, ini di sini tinggi, rendah, di sini sedang. Ini menjadi peta baru. Kalau ini peta Surakarta misalnya, Kabupaten Merah Putih kita abaikan ya. Surakarta berarti Surakarta itu kalau dilihat dari ekonominya begini, ini namanya satu peta. Karena kita menggunakan analisis yang pertama tadi. Sudah satu peta lagi. Kemudian kita pakai yang nomor terakhir. Nah, misalnya pengangguran. Nah, berarti peta pengangguran kabupaten atau kota Surakarta atau bahasa Indonesia. Jadi menjadi peta baru. Padahal data tadi kan kita sudah 4. Maka kalau ini kita pakai satu menjadi peta ekonomi. Kalau ini peta pengangguran. Kalau kita pakai kriminalitas, kita bisa membuat peta kriminalitas. Kalau kita memakai tatanan sosial, berarti kita bisa membuat peta tatanan sosial masing-masing satu. Sehingga kesimpulannya dari dua data tadi, kita bisa membuat peta sebanyak 4 ini atau lebih. Mungkin kamu akan menganalisa misalnya tingkat pengamalan agamanya di sini, gitu ya. Kemudian tingkat kebahagiaan, gitu ya. Kamu buat ukuran. Maka ini yang dimaksud dengan SIG itu kita kebanjiran data, membuat peta banyak, kita bisa mengekspor peta yang sangat banyak, itu maksudnya seperti ini. Jadi hanya dari 2 data saja, contohnya kita sudah bisa membuat 4 peta ekonomi, peta tatanan sosial, peta kriminalitas, peta pengangguran, peta misalnya lalu lintas gitu ya, seperti nanti yang kita kemudian peta tentang kesehatan lingkungannya, peta tentang tata guna lahan, itu bisa tentang tingkat kesehatan dan sebagainya. Jadi asiknya begitu. Analisis SIG itu adalah hanya dengan menggunakan 1 atau 2 data kita sudah bisa menganalisis banyak hal. Jadi itu kelebihannya. Maka dulu namanya orang geografi itu harus spatial intelligence, kecerdasan spasial itu karena itu. Nanti kalau kamu paham tentang misalnya ini tingkat ekonomi, kemudian kamu lihat nanti misalnya ya peluang bisnis dari 2 data tadi, peluang bisnisnya dari ini tadi, dari daerah ini, gitu ya.
peluang bisnisnya apa ya, peluang bisnisnya apa yang kita bisa kita kerjakan di sini ya, kan bisa saja peluang bisnis yang akan menjadi peta baru dan kita analisa gitu ya. Jadi itu yang dimaksud anak-anak sekalian. Jadi itu saya ulangi anak-anak sekalian, jadi belajar SIG itu begitu. Pemanfaatannya nanti menggunakan tadi beberapa data di daerah tersebut. Kita dapatkan data dari Teristis, data peta, data PJ, kemudian kita analisa di daerah tersebut. Sehingga kalau sudah nanti kita akan membuat data yang banyak sekali, membuat peta yang sangat banyak, sehingga kita bisa bekerja banyak, wawasan kita luas, kemudian kita bisa memanfaatkan yang sangat banyak, gitu ya, sangat luas sekali. Demikian anak-anak sekalian, pelajaran kita hari ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih, mohon maaf segala kekurangannya. Mudah-mudahan bisa membantu anak-anak sekalian di dalam belajar geografi di kelas 3 ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.